Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita dalam berkat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai makna berpuasa atau makna dari puasa. Bagi orang-orang percaya tentunya kita melihat contoh-contoh banyak di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang melakukan puasa. Dan tentunya berpuasa itu memiliki makna dan tujuan. Dan sebelum kita belajar tentang berpuasa, saya ingin menyaksikan pengalaman saya tentang berpuasa. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa bulan ini saudara-saudara kita, orang-orang Muslim melakukan ibadah puasa. Dan mereka sebulan berpuasa untuk tidak makan dan minum. Dan ini satu pengalaman bagi saya ketika saya waktu kecil, usia kurang lebih sekitar 7 tahun. Dan pada waktu itu saya mengikuti puasa karena ada nenek saya. Dan dia menyelesaikan 1 bulan untuk berpuasa dan kami mengikutinya. Dan ketika dia sahur, saya juga ikut sahur bersama dengan keluarga. Dan ketika berbuka, saya pun juga ikut berbuka. Ada suasana yang indah pada waktu itu karena kita bisa menahan diri dari makan dan minum. Dan satu pengalaman yang cukup indah yang kami rasakan ketika kami berpuasa. Karena ketika kami belajar untuk bisa menahan untuk tidak makan dan tidak minum, di situ kami banyak belajar untuk memaknai arti sebuah puasa. Ya, ada kedamaian, ada ketenangan, ada satu suasana yang indah tentunya ketika kami makan bersama, yaitu ketika berbuka puasa. Ini pengalaman saya di waktu yang lalu. Dan tentunya ini adalah satu pengalaman yang indah, yang mana kita mendapatkan satu ketenangan, kedamaian dalam berpuasa. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya tentunya juga dipanggil dan diajar Tuhan untuk belajar berpuasa. Ya, jadi kita akan melihat tentang puasa yang ada di dalam Alkitab, yang nantinya kita bisa simpulkan makna puasa bagi orang-orang Kristen tentunya. Dan belajar tentang berpuasa, saya pernah ditanya oleh seseorang. Dan orang ini bertanya, "Mas, siam?" Ya, maksudnya siam. Siam itu dari bahasa Arab itu puasa. Ya, yang berarti menahan diri. Jadi dari bahasa Arab sendiri itu ada kata siam dan saum. Itu artinya menahan diri. Kalau siam itu berpuasa menahan lapar dan haus, tidak makan dan minum. Sedangkan saum itu menahan diri dari berbicara. Maksudnya berbicara hal yang penting saja. Karena memang kebanyakan orang terlalu banyak bicara, biasanya banyak kesalahan, banyak pelanggaran. Jadi berbicara tentang puasa itu sangat luas Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang melakukan puasa. Ya, mari kita akan melihat di dalam Keluaran 34 ayat 28, yaitu tokoh Musa yang pertama. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi Musa bersama-sama dengan Tuhan di Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai. Tentunya di atas puncak gunung itu sangat dingin. Dan tentunya untuk ketahanan berpuasa selama 40 hari 40 malam mungkin bagi manusia tidak mampu. Tapi kenapa Musa bisa bertahan? Karena saya yakin karena ada kuasa Tuhan. Ada Tuhan di sana. Dan itu yang memberikan kekuatan bagi Musa. Dan tidak hanya itu, di situ juga Musa mendapatkan satu kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Sehingga menghasilkan 2 loh batu, 10 hukum perintah Allah. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajah Musa dipenuhi dengan cahaya karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi ada dampak ketika Musa berpuasa, tidak makan dan minum, sehingga kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dan Tuhan memberikan kemuliaan kepada Musa sehingga orang-orang Israel tidak tahan melihat wajah Musa pada waktu itu. Ini adalah hasil daripada persekutuan dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, berpuasa mengandung makna yang sangat dalam, yaitu persekutuan yang intim dengan Tuhan.
sehingga mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Dalam hal ini Musa melakukan puasa oleh karena dia menyadari sebagai manusia, dia ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kita tahu bahwa umat Israel atau bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, seringkali bahkan mereka melawan Musa. Musa tidak sanggup menghadapi dengan kekuatan manusia. Oleh sebab itu dengan berpuasa ini dia mendapatkan kuasa, otoritas dari Tuhan sendiri secara langsung untuk memimpin umat Israel, bangsa Israel ini. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, Musa diberikan kekuatan untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun dia sendiri tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi kita akan belajar bagaimana Musa melakukan puasa 40 hari 40 malam. Dampak yang dihasilkan adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang dilakukan oleh Musa. Kemudian kita lihat lagi puasa Ester, seringkali mendengar kita ya, puasa Ester, yaitu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Musa. Ya, ketika Ester dan juga orang-orang Yahudi, khususnya Mordekai, paman daripada Ester, ya, dia tidak mau sujud kepada Haman, sehingga Haman ini berencana untuk membunuh Mordekai, paman daripada Ester. Dan tidak hanya Mordekai, si Haman mempunyai niat yang jahat, dia ingin melenyapkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun oleh karena kuasa Tuhan melalui puasa Ester, bersama-sama orang-orang Yahudi pada waktu itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan keselamatan bagi orang-orang Yahudi. Dan tentunya puasa ini juga mengandung maksud dan memiliki tujuan untuk keselamatan. Kemudian kita melihat lagi puasa Yesus Kristus. Ya, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kita tahu bahwa Yesus adalah manusia yang juga memberikan teladan kepada kita. Ya, tetapi Yesus juga tidak mewajibkan kita orang Kristen berpuasa 40 hari 40 malam. Namun Yesus melakukan hal ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia sebagai manusia yang merendahkan diri menjadi hamba sama seperti kita manusia, untuk menunjukkan bahwa dengan kuasa Bapa saja kita manusia disanggupkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Yesus ketika berpuasa, selesai berpuasa dia juga mengalami ujian, mengalami cobaan, ya, diuji oleh setan, oleh iblis, yaitu yang pertama mengubah batu menjadi roti. Kemudian dia diminta untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, sehingga iblis berkata, nanti malaikat akan menatang engkau dan engkau tidak akan terantuk kepada batu. Kemudian Yesus yang terakhir dicobai supaya Yesus menyembahnya, menyembah iblis, sehingga iblis memberikan tawaran, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tetapi Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Kemudian nyala iblis. Bapak Ibu Saudaraku, makna berpuasa yang dilakukan oleh Musa, Ester, dan Yesus itu betul-betul mutlak tidak makan dan tidak minum. Dan hal ini ditulis di dalam Alkitab. Mereka melakukan semuanya itu tentunya ada tujuan dan maksud. Bahkan di dalam perjanjian lama kita juga melihat puasa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe pada zaman Yunus. Ketika orang-orang Niniwe ditegur, diingatkan oleh Yunus bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan jika tidak bertobat dari segala cara hidup mereka yang tidak benar. Lalu oleh karena raja mendengar seruan Yunus ini sebagai nabi Tuhan, maka raja Niniwe dia memberikan perintah kepada seluruh bawahannya, bahkan sampai kepala-kepala daerah-daerah, supaya mereka semua berpuasa. Ya, bahkan tidak hanya manusia, bahkan ternak-ternak binatang semua harus berpuasa.
Ini satu puasa yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Niniwe untuk meminta anugerah, pengampunan, supaya Niniwe tidak ditunggang balikkan, dihancurkan, Bapak Ibu Saudara. Ini sejarah yang terjadi dan akhirnya memang Tuhan mengampuni Niniwe. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, dalam sejarah Alkitab banyak peristiwa-peristiwa tentang hal yang berhubungan dengan puasa. Jadi puasa itu sebenarnya sangat penting bagi orang-orang percaya. Dan kita juga melihat apa yang dilakukan oleh salah satu tokoh ini, yaitu Daud. Dia juga melakukan puasa, tidak makan, tidak minum semalam-malaman ketika dia menghadapi masalah yang berat, ketika dia melakukan kesalahan yang fatal dalam hidupnya, dia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia jatuh dalam dosa, dalam perzinahan, dan anak yang dihasilkan itu akhirnya mati. Dan Daud merasa berdosa dan menyesal. Dan sebelum anak ini mati, Daud memohon ampun dari Tuhan, meminta belas kasih dari Tuhan. Dan seharian semalaman Daud tidak makan dan minum. Namun akhirnya toh mati juga anak ini, sehingga Daud harus berhenti untuk tidak berpuasa, atau dia sadar kalau sudah mati ya bagaimana lagi. Jadi di sini peran puasa Bapak Ibu Saudaraku memiliki satu tujuan untuk kita belajar merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan ada lagi puasa yang dilakukan oleh tokoh yang satu ini, yaitu Daniel, di mana dia berpuasa yaitu hanya makan sayur-sayuran dan air putih saja. Sehingga ketika Daniel mengambil keputusan ini, Daniel mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penasehat raja. Ya, jadi puasa Daniel ini dia hanya makan sayur-sayuran saja. Sedangkan daging, anggur, dan lain sebagainya Daniel tidak memakannya. Ini Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah-kisah ini kita bisa melihat makna daripada puasa. Tujuan dari seseorang itu melakukan puasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita sebagai orang-orang percaya seringkali juga ditanya bagaimana puasanya orang-orang Kristen. Ya, kita sebagai orang percaya kita memang tidak dianjurkan atau harus wajib berpuasa 40 hari 40 malam seperti Musa dan seperti Yesus. Namun kita kadang juga masih bisa ada yang berpuasa seperti Esther, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Ada yang juga berpuasa seperti Daniel. Dia hanya mengurangi hal-hal yang bagi Daniel pada waktu itu adalah hal yang najis, yaitu anggur, daging, dan lain-lain. Ya, tetapi sekarang ini orang-orang Kristen juga banyak yang berpuasa, berpuasa seperti Esther, 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Ada yang berpuasa seperti Daniel. Dan hal ini memang tergantung dari hubungan setiap kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita. Dan biasanya orang-orang yang berpuasa itu mereka yang memiliki satu pergumulan, satu persoalan dalam hidupnya, sehingga mereka butuh kekuatan ekstra, butuh kekuatan yang dari Tuhan. Dan hal ini yang seringkali kita jumpai Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi memaknai puasa, kita harus belajar tentang kebenaran apa yang ada di balik puasa itu sendiri. Mari kita akan belajar tentang puasa yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu." Ayat yang keempat, "Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Ayat yang kelima,
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat sejarah orang-orang Israel melakukan ibadah puasa. Mereka, orang-orang Israel, melakukan puasa, namun mereka hanya nampak luarnya saja yang berpuasa. Sedangkan mereka masih mengurus urusan mereka sendiri-sendiri. Ya, dikatakan pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Maksudnya apa, saudaraku? Mereka memberikan waktu untuk Tuhan hanya sebatas mereka mau. Mereka hanya melakukan puasa, tetapi kegiatan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal berpuasa itu mengandung makna bersekutu dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, minta hikmat pengertian kepada Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. Jadi mereka berpuasa, tapi mereka melakukan hal-hal yang menurut keinginan mereka saja, sehingga mereka tidak fokus kepada Tuhan. Jadi ibadah berpuasa itu adalah fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Amin, saudaraku. Dan kamu mendesak semua buruhmu. Mereka yang memiliki buruh karyawan, mereka didesak untuk kerja keras, mereka dipaksa untuk lembur dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya Tuhan tidak mau juga. Kenapa? Karena Tuhan ingin ketika orang-orang Israel mereka berpuasa, mereka juga menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi ketenangan, menjadi kedamaian, atau mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian bagi orang-orang di sekitar. Memang kita berpuasa ya bekerja, tetap bekerja Bapak Ibu Saudaraku, melakukan bagian kita selama kita masih kuat dan mampu tentunya. Dalam hal ini bekerja pun kita melakukannya tetap dengan sukacita. Bekerja pun tidak dengan keluh kesah. Seperti firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi berpuasa itu melakukan apa yang terbaik sehingga kita menjadi berkat. Amin, saudaraku. Luar biasa. Dan dikatakan sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Ini yang Tuhan tidak mau. Puasa tetapi kelakuannya masih tidak benar dan tidak berkenan di mata Tuhan. Masih bertengkar, masih berkelahi, berbantah-bantah, sehingga puasanya tidak layak. Ini mengajar kepada kita semua bahwa ketika kita memahami makna berpuasa, kita bisa menahan diri, kita bisa menahan emosi kita, amarah kita, bahkan sakit hati, dendam kita. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan dikatakan dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Tuhan tidak akan pernah mendengar. Jadi berpuasa yang Tuhan inginkan di dalam Yesaya pasal 58 ini supaya umat Israel tidak sekedar di luarnya, sehingga perikop di situ berjudulkan kesalehan yang palsu dan yang sejati. Tuhan tidak ingin sesuatu yang palsu. Tuhan ingin sesuatu yang murni, yang sejati. Dan Tuhan ingin betul-betul orang-orang Israel yang berpuasa, mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, biarlah kita semakin memahami makna puasa sebagai orang-orang percaya, sehingga yang kita lakukan tidak sekedar rutinitas atau perintah ajaran agama, tapi kita benar-benar melakukannya atas kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita akan melihat ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi maksud yang Tuhan inginkan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, puasanya yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman, yaitu segala hal yang tidak layak, tidak pantas, tidak benar dalam hidup setiap orang. Itu harus dilepaskan, dibongkar, dibuang. Ya, dikatakan dibuka yang membelenggu, hal-hal yang membelenggu. Ya, termasuk tadi Bapak Saudaraku, orang-orang Israel berpuasa, tapi sikap perbuatan mereka masih tidak benar. Mereka masih menganiaya, mereka masih saling bertengkar, mereka saling memukul. Ini yang tidak benar. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dikatakan supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Berbagi. Jadi berpuasa itu juga berbagi. Saya sangat senang sekali ketika melihat orang-orang yang berpuasa, mereka juga bisa berbagi. Apa yang mereka miliki, mereka berikan dengan sukacita, bahkan memberi dengan sukarela. Ya, jika orang membeli dengan sukarela dan sukacita, maka Tuhan akan memberkati. Bahkan orang yang menerimanya juga sangat senang. Ya, kadang saya di jalan-jalan melihat orang-orang yang berbagi, mereka memberikannya dengan sukacita, yang menerima juga dengan gembira. Ini akan menjadi berkat. Dan orang yang melihatnya juga merasa diberkati, saudaraku. Karena di situ kita juga belajar untuk memberi. Jadi berpuasa itu juga memberi. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Sekali lagi, berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bahkan diajarkan di dalam firman Tuhan untuk kita belajar memberi. Ya, apa yang kita ingini, jika kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan, itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita membutuhkan, tapi ketika kita melihat orang yang lebih membutuhkan, kita bisa berbagi kepada mereka, itu hal yang sukacita. Itu makna puasa, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian dikatakan, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Kita menolong mereka. Mereka yang tergolong orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin, kita bantu. Selagi kita masih bisa dan ada yang bisa kita berikan, mari kita lakukan dengan sukacita, dengan sukarela. Amin, Bapak Saudara. Karena puasa itu juga berbagi. Puasa tidak hanya sekedar kita menerima, tapi kita juga harus diajar untuk berbagi. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Telanjang, ya kalau telanjang sungguhan, kita punya baju, kita punya pakaian, ya kita berikan. Tetapi yang dimaksud secara rohani yaitu ketika kita melihat orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam dosa, hidup dalam pelanggaran yang terus-menerus, kita harus mulai ingatkan, kita mulai nasihati supaya mereka hidup dalam kebenaran. Di situ kita mengenakan pakaian, yaitu pakaian kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa zaman akhir ini keadaan semakin sulit, dan biasanya banyak orang-orang yang nekat, orang-orang yang tidak peduli lagi memikirkan hal-hal yang rohani. Tapi kita ketika melakukan puasa, kita dipanggil untuk hal itu, yaitu untuk mengingatkan mereka hidup dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika ada orang yang telanjang, orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, kita harus berikan dia pakaian, yaitu pakaian kebenaran, yaitu nasihat yang baik. Amin. Dan tidak hanya itu saja, saudaraku, bahkan dikatakan dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kadang ada orang yang berbuat baik kepada orang lain sangat mudah, namun ketika dihadapkan dengan saudaranya sendiri, dia sangat berat hati. Ini satu kehidupan yang kadang kita jumpai, Bapak Ibu Saudara. Bahkan pengalaman mungkin, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, kita bisa berbuat baik dengan orang lain, tapi kita dengan saudara sendiri kita tidak bisa berbuat baik. Nah, sekarang tujuan berpuasa yaitu kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Memang pada dasarnya orang-orang yang dekat yang sering kali kita jumpai, mereka bisa mengecewakan, mendukakan, menyakitkan hati, menyedihkan hati, dan lain sebagainya. Tapi justru dengan berpuasa, kita jangan menutup diri, ya, menutup hati kita dengan saudara-saudara kita sendiri. Mari kita jika bisa ada kesempatan untuk berbaik hati kepada mereka, kita lakukan. Kita harus berdamai dengan mereka. Kita harus mengasihi dan mengampuni.
menerima mereka apa adanya. Karena jelas firman Tuhan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maksudnya kita harus mulai peduli. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi makna puasa itu sangat dalam dan sangat luas bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Dan tentunya harus memiliki tujuan yang benar. Semuanya memiliki tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang ke-8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makna berpuasa itu akan membawa dampak yang luar biasa juga ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, karena dikatakan pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Luka batinmu sendiri akan dipulihkan dengan segera. Jika kita ada kesalahan, jika kita ada hal yang tidak benar, kita pun diluruskan. Ya, dan kita pun juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang hidup dalam ketidakbenaran, mereka kita bawa untuk hidup dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dampak berpuasa Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan-Ku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang-orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Makna puasa itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ternyata makna puasa itu menjadikan hidup kita juga dipulihkan, dikuduskan, disucikan oleh persekutuan kita dengan Tuhan, dan membawa dampak kepada orang lain di sekitar kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita jika kita ingin berpuasa atau melakukan puasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yesaya pasal 58 ini, Yesaya diperintahkan Tuhan untuk mengecam dan menegur setiap kesalahan orang-orang Israel, yaitu perbuatan mereka semasa mereka menjalankan ibadah puasa yang tidak benar. Dan dari pengalaman mereka kita bisa belajar Bapak Ibu Saudaraku, berpuasa merupakan sikap respon orang-orang percaya dalam mereka merendahkan diri dan meninggalkan hal-hal keduniawian. Memang kita masih tinggal di dunia, namun dengan berpuasa kita belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kemudian dalam menjalani ibadah puasa harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki tentunya. Dari pengalaman bangsa Israel ini kita bisa belajar dan melihat, dalam menjalani ibadah puasa harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita inginkan. Kadang orang berpuasa memiliki tujuan-tujuan sesuai dengan keinginannya. Apa yang aku mau puasa supaya apa yang aku inginkan terjadi. Selama keinginan itu seturut dengan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati. Tapi selama keinginan tujuan berpuasa itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan, saya berani menjamin itu tidak akan pernah Tuhan berikan. Karena memang Tuhan tidak izinkan ya orang berpuasa untuk satu tujuan yang tidak benar dan tidak berkenan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudaraku, berpuasa juga merupakan salah satu disiplin rohani kepada Allah. Maksudnya mendisiplin diri kita untuk kita belajar taat, untuk kita belajar merendahkan diri. Jadi dalam menjalankan puasa, orang percaya seharusnya membawa damai, sejahtera, dan melayani orang lain. Ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Sehingga secara pribadi kita pun dibangun hidup kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi dampak bagi banyak orang, yaitu menjadi berkat, memberikan dampak damai sejahtera di mana kita berada. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi ada beberapa hal yang harus kita renungkan untuk kita belajar memaknai puasa bagi orang-orang percaya. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Berpuasa bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita melakukan seluruh aktivitas kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Memaknai puasa bagi orang-orang percaya, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, tidak hanya menahan lapar dan haus, namun lebih mengutamakan supaya kita lebih fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Sehingga hati Tuhan akan bersukacita ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang kedua, tujuan kita memaknai puasa yaitu mengurangi hal-hal yang bersifat lahiriah untuk mendapatkan berkat-berkat secara rohani, yaitu manusia batin yang dibangun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini hal yang luar biasa untuk kita semakin belajar. Dan tidak hanya itu, kita belajar berpuasa, kita juga semakin diajar untuk merendahkan diri. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini kunci kemenangan bagi orang percaya. Ketika kita berpuasa, hati kita rindu dilembutkan oleh Tuhan. Ya, kita diajar untuk bisa mengampuni, mengasihi. Dan pemulihan akan terus terjadi ketika kita terus melibatkan Tuhan. Dengan berpuasa, kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Dan kunci kemenangan orang percaya adalah kerendahan hati. Karena ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Biarlah renungan hari ini mengajar kita untuk mengerti makna daripada puasa yang sesungguhnya. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau menguduskan kami dengan firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang makna dari puasa. Dan kami yakin firman-Mu mengajar kami untuk semakin kami mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan kami supaya lebih fokus kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu, ajar kami berpuasa dengan benar di mata Tuhan, karena kami tahu apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Berkati kota dimanapun kami berada, berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara dari daerah sampai pusat. Engkau berkati dengan roh takut akan Tuhan, tunduk otoritas Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera atas bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan melimpah sepanjang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin.